Untuk mengetahui perkembangan dan juga tren perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Gini, analis Mega Menara Emas Berjangka. Ya, Mbak Gini, seperti apa perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan hari kemarin? Ya, untuk perdagangan di pasar emas di sesi 2 hari terakhir ini mengalami volatilitas yang cukup signifikan ya. Ini setelah di sesi akhir pekan kemarin, ini DPR AS ini telah menyetujui paket stimulus sebesar 1,9 triliun. Ini di akhir pekan lalu, ini mendorong untuk tekanan di pasar komoditas. Untuk pasar emas sendiri, ini memang untuk sampai dengan sesi sore ini volumenya masih cenderung lebih kecil, tapi diperkirakan akan terus meningkat volume perdagangan di pasar emas ini di sesi perdagangan malam nanti. Oke, lalu soal tren harga emas dengan pengaruh stimulus dan data tenaga kerja Amerika seperti apa? Ya, untuk sentimen dari stimulus sendiri ini cenderung menekan untuk pergerakan di pasar emas ya, karena ini kita melihat untuk bantuan langsung pada pelaku usaha, lalu kemudian pada tenaga kerja ini terus mendorong untuk inflasi di US ini melonjak lebih cepat. Jadi secara signifikan ini cenderung mendukung untuk dolar ini kembali lagi stabil di atas 91 dan ini cenderung menekan untuk pergerakan di pasar emas ini dalam 2 sesi perdagangan berturut-turut emasnya stabil di kisaran 17.10. Untuk dari sentimen untuk laporan tenaga kerja di pasar US ini nampaknya akan cenderung direspon nanti di sesi hari Rabu ya, dan menjelang data ini untuk pergerakan di pasar emas sendiri ini diperkirakan akan cenderung lebih flat. Jadi untuk di sesi hari Rabu ini market akan cenderung wait and see untuk nanti data ADP sampai dengan nanti sesi hari Jumat untuk data non-farm payroll. Oke, kemudian kapan momentum terbaik untuk buy on weakness emas ini? Secara teknikal untuk momentum buy on weakness untuk pasar emas ini terlihat masih ada potensi tekanan ya, penurunan ini di pasar emas itu diperkirakan akan coba uji level di bawah 1.700 per troy ounce di minggu ini. Ini untuk pasar emasnya, ini untuk potensi bawah ini ada pola strong support itu di kisaran 1.680 dan itu boleh dijadikan sebagai level untuk buy on weakness karena ini dalam grafik weekly ini cukup kuat untuk support 1680. Oke, soal potensi kenaikan harga CPO untuk Maret ini dengan pengaruh harga minyak kurang lebih seperti apa? Untuk harga CPO ini untuk periode bulan Maret nampaknya kenaikannya akan cenderung tertahan ya, karena kita melihat dari pola harga minyak mentah dunia sendiri juga mengalami penurunan. Ini pasar akan cenderung mengantisipasi dari keputusan untuk pertemuan OPEC yang diperkirakan akan dilakukan nanti hari Rabu sampai dengan hari Kamis, dan ini dalam pertemuan kali ini OPEC akan membahas seputar rencana peningkatan produksi minyak. Jadi secara tidak langsung ini berpotensi memberikan tekanan lebih lanjut pada harga minyak mentah dunia, dan ini juga nampaknya dapat menekan di perdagangan untuk pasar CPO di periode Maret ini. Oke, untuk harga Robusta ini, untuk bulan Maret ini trennya seperti apa Mbak Gini? Dan pengaruh cuaca serta demand-nya seperti apa? Untuk harga kopi sendiri ini memang di sesi hari Senin kemarin ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Di sesi kemarin ini menyentuh level tertinggi dalam 5,5 bulan terakhir. Tapi untuk penurunan ini nampaknya akan cenderung penurunan sementara ya, terlihat karena dari sentimen cuaca buruk maupun dari hasil produksi untuk kopi secara global ini juga mengalami penurunan. Jadi untuk kedepannya walaupun memang dari sisi harga mengalami penurunan, tapi nampak harga ini penurunannya akan cenderung tertahan. Dan untuk pasar Robusta sendiri ini diperkirakan untuk pola harganya itu akan diperkirakan di kisaran 20.500 sampai dengan 22.000 per kilo. Baik, saran dan rekomendasi Anda untuk investor baru mungkin yang ingin mencoba investasi komoditas ini di Maret seperti apa Mbak Gini? Ya, untuk periode Maret ini untuk bagi investor untuk pasar komoditas ini cukup potensinya cukup bagus ya, tapi untuk masuk ke pasar ini cenderung wait and see dulu sampai menunggu dari laporan non-farm payroll di minggu ini. Untuk potensi pelemahan di pasar komoditas nampaknya cukup bagus sebagai aksi untuk buy on weakness, cuma memang harus sedikit bersabar. Untuk pasar emas sendiri masih coba tunggu penurunan di bawah level 1.700 untuk boleh disarankan untuk level buy on weakness. Oke, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya Mbak Gini, analis Mega Menara Emas Berjangka.